Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan unboxing Samsung Galaxy A23. Handphone Samsung Galaxy A23 ini adalah seri handphone terbaru Samsung di harga 3 jutaan yang bisa kalian miliki di tahun 2022. Untuk varian A23 ini hadir dalam beberapa varian warna. Ada yang hadir dengan warna peach atau orange, kemudian ada juga yang warna biru atau blue, dan juga warna black atau hitam seperti yang kita unboxing di video ini. Untuk varian yang kita unboxing di video ini adalah varian RAM 6GB dan memori internal 128GB. Oke, sekarang mari langsung saja kita buka kotak dari Samsung Galaxy A23 ini. Dan inilah dia isi dari dalam kotak pembelian Samsung Galaxy A23. Di dalam paket penjualan Samsung Galaxy A23 ini kita mendapatkan buku manual, kemudian kita langsung mendapatkan handphone Samsung Galaxy A23-nya. Dan di sini untuk paket penjualan Samsung Galaxy A23 untungnya masih dihadirkan dengan charger adapter. Untuk charger adapter bawaan di handphone Samsung Galaxy A23 ini hadir dengan charger adapter yang standar, yaitu yang 15 watt. Walaupun demikian, sebenarnya Samsung Galaxy A23 ini sudah support pengecasan maksimal yang fast charging hingga 25 watt. Jadi untuk pengecasan maksimal kalian bisa membeli charger adapter lainnya yang mendukung fast charging 25 watt secara terpisah. Tapi kalau kalian tidak perlu pengecasan yang terlampau cepat, kalian bisa menggunakan saja charger adapter bawaan yang 15 watt bawaannya ini. Kemudian kita juga mendapatkan kabel USB Type-C ke USB Type-A bawaannya. Kemudian di dalamnya kita juga mendapatkan sebuah SIM card tray ejector bawaannya. Dan itulah dia seluruh isi kotak yang kita dapatkan di pembelian Samsung Galaxy A23. Sekarang kita akan langsung melihat tampilan desain bagian luar di Samsung Galaxy A23 ini. Sekarang kita akan buka dulu seluruh plastik pelindung yang ada di handphonenya. Kita buka juga stiker yang ada di bagian belakangnya ini. Di bagian pinggirnya ini masih ada stiker-stiker yang belum terlepas. Kita buka stikernya terlebih dahulu. Dan inilah dia tampilan desain bagian belakang di handphone Samsung Galaxy A23 ini. Untuk desain handphone Samsung Galaxy A23 di harga 3 jutaan ini, terlihat desain kameranya mengadopsi desain seri A52 tahun lalu yang harganya di sekitar 5 jutaan. Dan sekarang untuk desain seperti ini sudah bisa kalian dapatkan di handphone Samsung dengan harga 3 jutaan. Untuk material back cover bagian belakangnya ini terbuat dari plastik glossy, dan untuk pinggiran kameranya ini terlihat sedikit timbul. Jadi untuk bingkai kameranya ini tidak terpisah dengan back cover belakangnya. Untuk di bagian atas hanya ada sebuah lubang mikrofon, dan untuk di bagian kiri atasnya ini adalah posisi SIM card tray. Untuk SIM tray di Samsung Galaxy A23 ini juga sudah mendukung dual nano SIM dan juga micro SD card dedicated. Jadi kalian bisa langsung menggunakan dua SIM card dan juga sebuah micro SD card sekaligus di handphone ini. Untuk micro SD-nya bisa kalian gunakan hingga maksimal 1 TB. Untuk fitur di bagian bawahnya kalian masih mendapati sebuah jack 3,5 mm di bagian bawahnya ini. Kemudian ada juga lubang mikrofon di sampingnya dan juga port USB Type-C. Kemudian yang terakhir ada juga lubang speaker. Dan sekarang kita akan langsung hidupkan handphonenya dan melihat tampilan desain bagian layar depan di handphone Samsung Galaxy A23 ini. Dan inilah dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A23 saat pertama kali dihidupkan. Dan sekarang kita akan setup handphonenya dan melihat tampilan UI dan juga fitur-fitur apa saja yang dihadirkan di Samsung Galaxy A23 ini. Dan inilah dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A23 saat pertama kali dihidupkan. Untuk layar Samsung Galaxy A23 ini masih belum hadir dengan layar AMOLED, akan tapi sudah hadir dengan refresh rate 90Hz. Jadi untuk setting display di handphone ini sudah bisa kalian aktifkan untuk motion smoothness yang adaptif. Untuk perlindungan kaca depannya juga sudah ada Gorilla Glass 5 di seri A23 ini. Untuk refresh rate-nya sudah terasa lumayan mulus dengan refresh rate 90Hz-nya. Untuk layar di handphone Samsung A23 ini di harga 3 jutaan sudah hadir dengan resolusi Full HD+, jadi untuk detail layarnya sudah terlihat cukup baik di handphone ini, walaupun belum hadir dengan tipe layar AMOLED. Untuk layar depannya kalau kita bandingkan seri Samsung Galaxy A23 yang ada di sebelah kanan dengan Samsung Galaxy A13 di sebelah kiri, untuk bezelnya terlihat cukup sama di kedua smartphone ini, dengan kamera depan dengan desain Infinity V dan juga bezel bagian bawah yang masih lebar. Untuk ukurannya juga cukup mirip untuk seri A13 di sebelah kiri dan juga seri A23 di sebelah kanan. Untuk besar bezel bagian bawah di seri A13 dan A23 saat kita bandingkan seperti ini, terlihat bahkan sedikit lebih besar di seri A23 yang ada di sebelah kanan. Untuk bezel bagian atasnya ukurannya terlihat tidak terlalu berbeda di kedua smartphone ini. Untuk back cover di Samsung Galaxy A13 akan langsung menyatu ke bagian pinggirnya seperti ini. Sedangkan untuk seri Samsung Galaxy A23, desain back cover bagian belakangnya ini terpisah dengan bagian bezel pinggirnya. Jadi untuk desain back covernya ini terlihat sedikit
sedikit lebih baik dan lebih premium di seri A23 dibandingkan seri A13. Tentunya sesuai dengan harga yang ditawarkan. Untuk A13 adalah 2 jutaan dan seri A23 ini hadir di harga 3 jutaan. Untuk desain kamera belakang A13 dan juga A23 kalau kita bandingkan juga terlihat hadir dengan desain kamera yang berbeda. Untuk seri A13 yang ada di sebelah kiri ini desain kameranya lebih mirip ke seri A32 di tahun sebelumnya. Sedangkan seri A23 yang hadir di tahun 2022 ini desain kameranya terlihat mengadopsi seri A52 di tahun sebelumnya. Kemudian untuk versi One UI dan juga versi Android yang digunakan di Samsung Galaxy A23 ini, untuk versi Android yang digunakan di seri Samsung Galaxy A23 ini adalah versi Android 12 dan juga sudah hadir dengan One UI 4.1 yang versi fullnya. Untuk yang Samsung Galaxy A31 masih hadir dengan versi One UI Core 4.1. Untuk fitur-fitur unggulan yang ada di Samsung Galaxy A23 ini yang paling menarik adalah chipset yang digunakan di seri A23 ini sudah menggunakan chipset Snapdragon yang 680. Kemudian untuk baterainya juga sudah 5000 mAh dan resolusi layarnya sudah Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Dan kemudian fitur yang menariknya lagi di seri Samsung Galaxy A23 ini, kamera yang digunakan sudah hadir dengan resolusi maksimal 50 megapiksel untuk kamera utamanya, yang sudah hadir dengan fitur Optical Image Stabilization atau OIS. Jadi dengan fitur ini kalian bisa merekam video dengan lebih stabil karena sensor kameranya sudah dihadirkan dengan image stabilization bawaannya. Untuk kamera kedua yang ultrawide ada lensa 5 megapiksel, kemudian ada juga lensa makro dan depth sensor masing-masing 2 megapiksel. Untuk fitur kamera di Samsung Galaxy A23 ini, mode fotonya sudah hadir dengan lensa ultrawide yang 0,5 kali. Kemudian di sini juga sudah hadir dengan fitur portrait. Kemudian di menu mode kalian bisa mendapatkan fitur Pro, Panorama, Food, Night Mode, dan Makro. Kemudian yang terakhir juga ada fitur slow motion dan juga fitur AR Zone di bagian atasnya ini. Di dalam fitur AR Zone kalian bisa mendapatkan fitur AR Emoji Studio, AR Emoji Stickers, dan ada juga fitur Deco Pic yang bisa kalian download secara terpisah. Dan untuk hasil foto untuk kamera 50 megapiksel di kamera utama bagian belakangnya, untuk hasil fotonya terlihat detail dan warnanya juga terlihat cukup vibrant di foto ini. Untuk hasil foto dengan lensa ultrawide terlihat sedikit gelap dibandingkan yang lensa utamanya. Saat kita foto objek yang lain dengan lensa utama dan lensa ultrawide-nya, untuk lensa utamanya terlihat hasilnya sudah cukup baik untuk handphone Samsung 3 jutaan ini. Dan untuk lensa ultrawide-nya terlihat sedikit gelap kalau kita bandingkan dengan lensa utamanya. Dan mungkin untuk lensa ultrawide-nya ini hasil fotonya akan sedikit lebih baik kalau kita foto di tempat yang sedikit lebih terang. Kemudian untuk kamera depan di Samsung Galaxy A23 ini hadir dengan kamera beresolusi 8 megapiksel. Untuk resolusinya sama seperti di seri Samsung Galaxy A13. Untuk hasil foto kamera depan di Samsung Galaxy A23 ini saat kita coba, untuk kondisi cahaya seperti ini terlihat hasilnya sudah lumayan baik di hasil foto kamera depannya. Saat kalian mengambil fotonya di mode portrait baik kamera depan maupun kamera belakang, kalian tidak bisa langsung mengubah efeknya dan baru bisa kalian ubah setelah mengambil hasil fotonya seperti ini. Untuk efek yang tersedia di mode portrait ini hanya tersedia efek blur, efek spin, kemudian ada juga efek zoom dan juga yang terakhir adalah efek color point. Jadi ada beberapa efek yang bisa kalian edit setelah kalian mengambil fotonya. Untuk perekaman video maksimal di Samsung Galaxy A23, kalian bisa merekam di resolusi Full HD 30 fps dan itu berlaku di kamera depan maupun kamera belakangnya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru di beranda YouTube kalian. Kalau ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa tanya langsung di grup Telegram kita atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.